Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziz Dwi Ardiansyah, kelas 12 1. Hari ini saya akan mempresentasikan materi SKI, yaitu tentang kajian-kajian Islam di Jawa. 1. Kajian Demak. Raden Bata merupakan penguasa pertama kajian Demak, sekaligus sosok yang juga berperan dalam pengingat agama Islam. Ia memutuskan untuk memisahkan Demak dari kerajaan Majapahit sekitar tahun 1500. Latar belakang berdirinya kajian Demak adalah runtuhnya kerajaan Majapahit serta dorongan yang kuat untuk penyebaran agama Islam. Raden Batam mendirikan kajian Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa dengan bantuan para wali. Berkat dukungan dan kerjasama para wali, kerajaan Demak menjadi pusat penyiaran agama Islam. Kemudian dibangun Masjid Agung Demak untuk menunjukkan kebesaran kerajaan Demak. Raden Bata. Raden Bata adalah anak Brawijaya V, seorang raja Majapahit, dan ibunya seorang muslim keturunan Champa, Vietnam. Sebelumnya, Raden Bata adalah bupati Demak yang beragama Islam. Di bawah pimpinan Sunan Ampel, Wali Songo bersepakat mengangkat Raden Bata sebagai raja pertama kerajaan Demak. Ia mendapat gelar Senopati Jimbun Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Sedangkan jabatan Bati dipercayakan kepada Ki Yohanapala dengan gelar Mangkurat. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raden Bata dibantu oleh para wali, terutama dalam persoalan-persoalan agama. Sebelumnya, Demak yang masih bernama Bintoro merupakan daerah asal kekuasaan Majapahit yang diberikan Raja Majapahit kepada Raden Bata. Demak pada awalnya merupakan kerajaan agraris dengan akses utamanya beras. Hal itu disebabkan kerajaan Demak strategis untuk perairan nasional. Berkat dukungan dan kerja keras para wali, kerajaan Demak menjadi pusat penyiaran agama Islam. Kemudian dibangun Masjid Agung Demak untuk menunjukkan kebesaran kerajaan Demak. B. Bati Unus 1518 sampai 1521 Masehi. Raden Bata mempunyai beberapa anak, diantaranya adalah Bati Unus dan Tragana. Sepeninggal Raden Bata, tahta kerajaan Demak digantikan oleh Bati Unus yang saat itu ia baru berusia 17 tahun. Pada tahun 1507 Masehi, Bati Unus mendapat gelar Pangeran Sabang-Lar, artinya pangeran yang pernah menyeberangi lautan ke utara atau Malaka. Setelah menduduki jabatan sebagai raja, Bati Unus merencanakan suatu serangan datang Malaka. Semangat perangnya makin memuncak ketika Malaka ditaklukkan Portugis tahun 1511 Masehi. Namun, serangan itu masih mengalami kegagalan karena derasnya ombak dan kuatnya pasukan Portugis. Ia kembali ke Demak tahun 1513 Masehi. Sultan Tragana 1221 sampai 1546 Masehi. Setelah Bati Unus mangkat tahun 1521 Masehi, kedudukan Sultan Demak digantikan oleh adiknya, Sultan Tragana. Ia dilantik sebagai Sultan oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Sultan Tragana mengutus Fathahillah atau Fathilah Khan, seorang ulama muda dari Pasai, agar Portugis tidak mendudukkan Sunda Kelapa. Keberhasilan Fathahillah membendung Portugis dan berhasil merebut Sunda Kelapa, menjadikan Demak disenggani. Meninggalnya Sultan Tragana pada tahun 1546 Masehi menyebabkan Kesultanan Demak mengalami kemunduran. Kedudukannya kemudian digantikan adiknya Prawoto. Pada masanya terjadi kerusuhan sehingga ia terbunuh. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1568 atau abad ke-16 Masehi. Kerajaan singkat Kerajaan Pajang berkaitan dengan keruntuhan Kerajaan Demak di tahun 1549 Masehi. Pada saat itu, Arya Menangsa melakukan pemberontakan terhadap Kerajaan Demak. Raja pertamanya adalah Jaga Tingkir yang berasal dari Pengging. Ia adalah menantu Sultan Tragana yang diberi kekuasaan di Pajang. Setelah ia berhasil mengambil alih kekuasaan dari tangan Arya Menangsa pada tahun 1546 Masehi, seluruh kekuasaan kerajaan dipindahkan ke Pajang. Jaga Tingkir mendapat gelar Sultan Adiwijaya. Sekitar tahun 1582 Masehi, meletus pertempuran yang terjadi di antara Kerajaan Mataram dengan Kesultanan Pajang.
Setelah pertemuan itu, Sultan Hatiwijaya jatuh sakit selama beberapa waktu hingga akhirnya meninggal dunia. Kematian Sultan Hatiwijaya inilah yang menjadi sebab runtuhnya kerajaan Islam Pajang. Menantu Sultan Hatiwijaya, Arya Pangiri, dan putranya bernama Pangeran Benawa telah bersaing memperebutkan kekuasaan. Pangeran Benawa akhirnya dinobatkan sebagai raja dan memerintah selama 1 tahun. Ini karena beliau tertarik untuk menjadi penyebar agama Islam. Kekuasaannya berakhir tanpa putra mahkota pada tahun 1587 Masehi. Riwayat kerajaan ini benar-benar hancur ketika diserang oleh pasukan Mataram pada 1618 Masehi. 3. Kerajaan Islam Sutawijaya 1886 sampai 1601 Masehi. Sutawijaya merupakan pendiri kerajaan Mataram Islam atau Kerajaan Mataram II setelah naik takhta. Sutawijaya begal penembahan Senopati Ing Alaga Syahidin Banatagania. Pada tahun 1595 Masehi, Cirebon Galuh di Jawa Barat dapat dikalahkan oleh Mataram Islam. Pada akhir tahun 1601 Masehi, Mataram Islam telah berhasil meletakkan landasan kekuasaannya dari Galuh, Jawa Barat sampai ke Pasuruan, Jawa Timur. Pada tahun yang sama, Panembahan Senopati Sutawijaya mangkat dan jenazahnya dimakamkan di Kota Kediri, Yogyakarta. Mas Jolang 1601 sampai 1613 Masehi. Mas Jolang adalah pengganti takhta akhirnya Sutawijaya setelah beliau wafat. Pada masa pemerintahannya terjadi benturan antara bupati pesisir dan pemerintahan pusat Mataram Islam. Mas Jolang berupaya untuk mengatasi pemberontakan tersebut dengan memerangi mereka, tetapi tidak berhasil. Dalam usaha menyatukan kembali wilayah Mataram Islam yang sedang dilanda perpecahan tersebut, Mas Jolang gugur pada tahun 1613 Masehi di Kapyak. Mau kemana, Bu? Sultan Agung Hanyakakusuma 1613 sampai 1645 Masehi. Setelah Mas Jolang meninggal, sebagai pengganti raja di kerajaan Mataram Islam adalah putranya bernama Mas Angsang. Sesudah naik takhta, Mas Angsang bergelar Sultan Agung Ing Alaga Ngabdurrahman Khalifatullah atau lebih dikenal sebagai Sultan Agung Hanyakakusuma. Sultan Agung memerintah selama 32 tahun. Masa pemerintahannya dapat dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode penyatuan negara dan periode pembangunan negara. Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 Masehi. Kerajaan Mataram Islam mengalami kemunduran yang disebabkan adanya pemberontakan dan perebutan kekuasaan. Adapun makam Sultan Agung berada di Imogiri. Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Fatihillah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Telah diperkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat 1568 Masehi dan usia 120 tahun. Dari Cirebon, Sunan Gunung Jati mengembangkan ajaran Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Galah, Sunda Kelapa, dan Banten. Pada tahun 1525 Masehi, pada tahun 1570 Masehi, Fatahillah wafat. Jenazahnya dimakamkan di desa Gunung Jati, Kaki Gumang, Cilengka di sebelah selatan Cirebon. Oleh sebab itu, Fatahillah disebut Sunan Gunung Jati. Setelah Sunan Gunung Jati wafat, ia digantikan Pangeran Natu atau Panembahan Natu. Panembahan Natu wafat pada tahun 1650 Masehi dan digantikan putranya bernama Kirilaya. Semeninggalnya, Kesultanan Cirebon diperintah oleh 2 orang putranya, Matawijaya atau Panembahan Sepuh dan Kartawijaya atau Panembahan Anom. Panembahan Sepuh memimpin Kesultanan Kesepuhan yang bergelar Syamsuddin. Sementara itu, Panembahan Anom memimpin Kesultanan Kanoman yang bergelar Badruddin. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa. Sultan Hasanuddin kemudian menikah dengan putri Raja Indrapura dari Demak dan diresmikan menjadi Panembahan Banten tahun 1552 Masehi. Ia meneruskan usaha ayahnya dalam memperluas daerah Islam yaitu ke Lampung dan Sumatera Selatan, dan pada tahun 1227 Masehi ia berhasil menaklukkan Sunda Kelapa.
Pada tahun 1568 Masehi, ketika kekuasaan Demak berpindah ke Pajang, Sultan Hasanuddin memerdekakan Banten. Oleh karena itu, Sultan Hasanuddin dianggap sebagai raja utama dari Banten. Masa kemudian kerajaan Banten dipicu oleh konflik yang timbul di dalam istana. Saat itu, Sultan Agung Tirtayasa berusaha menentang VOC, tetapi kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai raja muda. Perselisihan tersebut dimanfaatkan oleh VOC dengan melakukan politik adu domba atau David at Empire. Mereka membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa. Namun berakhirnya masa kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa malah membuat kekuasaan VOC di Banten semakin menguat. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya situasi tersebut membawa kerajaan Banten pada kemunduran. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.